dalam dunia timur kan sering sekali, kapan menikah? Iya. Kapan kok belum nikah gitu ya. Jadi kayak status itu penting dan juga mungkin pressure dari keluarga, nggak apa-apa jadi the second wife karena ini suaminya orang terhormat. Ya Pejabat, kan, orang pejabat, kaya. orang terhormat, pemuka agama, hidup dalam poligami, dalam lingkaran berbagi suami itu gitu. Ketika aku lihat yang nomor satu ekonomi, aku pengen bahagia secara ekonomi gitu. Ya kan? Itu yang membuat orang akhirnya mau di poligami. Mostly. Kamu ngelihat, are we progressing? Are women progressing teh atau masih sama aja sebenarnya dengan 20 tahun yang lalu? We are progressing karena bacaan, terus diskusi-diskusi yang terbuka, akses terhadap kesehatan mental yang sudah mulai lebih aksesibel, terhadap pengaduan KDRT lebih aksesibel. Jadi aku percaya perempuan maju. Nia Dinata adalah salah satu sutradara perempuan Indonesia yang konsisten menghadirkan cerita berani tentang isu perempuan dan gender. Namanya melejit lewat Berbagi Suami tahun 2006 yang tak hanya ramai dibicarakan di dalam negeri, tapi juga meraih pengakuan internasional termasuk di Hawaii International Film Festival dan Guardian E-Awards. Karya-karyanya dikenal kuat secara riset dan tajam dalam membaca realitas sosial. Aku rasa sih kalau Berbagi Suami karena memang film dewasa, film drama yang benar-benar mengulik psikologi para perempuan dan laki-laki dan anak-anaknya yang korban poligami ini, itu pasti ada penontonnya. Jadi makanya 99,9% terjadinya perkawinan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu dimulai dengan affair. Affair itu apa ya artinya? Perselingkuhan. Ngomong-ngomong soal kebangkitan film Indonesia, nggak bisa dilepaskan dari satu sutradara dan produser ini yang mensutradarai dan juga memproduksi salah satu film yang menurut gue adalah legacy buat Indonesia, yakni Berbagi Suami. Dan sekarang, 20 years forward, Berbagi Suami akan dibikin Berbagi Suami 2.0 yang menurut gue adalah waktu yang sangat relevan untuk menggambarkan kehidupan sosial kita di mana perempuan lagi-lagi menjadi korban dari ketidakadilan sosial dan bahkan ketika mereka jadi korban justru malah sering disalahkan atau dianggap sebelah mata bahkan oleh penegak hukum yang seharusnya melindungi mereka. Welcome Teh Nia Dinata. Hai. Hai. Senang sekali diundang Rory akhirnya. Thank you banget for coming Teh. My pleasure. Jadi ini menarik banget. Dulu aku ketika tim kamu, Mas Rory udah nonton Berbagi Suami nggak ya? Gue dalam hati, gue udah katam. Gue udah puter mungkin 4 kali. Gue tahu plot ceritanya, Melissa Karim, Tio Pakusadewo, almarhumah Ria Irawan, Ibu Dominik, Ibu Yayang, dan lain sebagainya. Itu membekas banget gitu. Dan akhirnya sekarang mau dibikin 2.0 Teh. Begitulah. Dan kok kayaknya relevan-relevan aja. Tahun dulu, 20 tahun yang lalu sama sekarang. Ini eerily exciting. Exciting tapi ironik dong. Dan ironik juga, exactly. Dan ternyata masih relevan banget. Why membuat versi 2.0? Apa yang menggugahmu untuk membuat Berbagi Suami lagi? Terima kasih Rory. Aduh, jadi terharu loh ternyata dia menonton 4 kali. Sebenarnya yang menggugah adalah itu tadi yang kamu bilang bahwa semakin kita dikepung dengan digital media dan social media, aku melihat masyarakat, perempuan, dan semualah yang bermain social media dan eksis di social media tampaknya sangat lancar atau sangat tidak ada keraguan lagi untuk membicarakan poligami, affair, infidelity, ya kan, perselingkuhan ya, infidelity, affair dan segala macam itu gitu. Kalau dulu zamannya mungkin aku Gen X ya, Gen X awal, itu kan segala sesuatu tuh masih dianggap tabu gitu. Jadi kalau kita yang misalnya berhubungan dengan seseorang yang sudah bersuami, itu lebih baik
kita diem aja deh gitu, karena tabu. Tabu. Nanti secara sosial kita akan mendapatkan tekanan. Jadi untuk kedamaian hidupnya mungkin tidak dibicarakan dan tidak di expose. Nah kalau sekarang malah condong diumbar. Exactly. Lalu aku melihat ini fenomena apa ya gitu, condong diumbar dan merasa bahwa kita semua itu punya hak untuk hidup bahagia gitu. Itu premisnya. Premisnya. Padahal dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Betul, itu nomor satu. Tapi aku juga along the way, aku justru mencari ketika lagi riset ya, aduh nih aku pengen banget bikin Berbagi Suami 2.0 karena semua yang aku lihat ya, pasti yang Rory juga lihat kan semua, dan kita dengar, kita lihat podcast apa, itu bahagia yang apa sih yang dicari gitu. Itu yang aku riset sekarang. Definisi bahagianya itu apa yang dicari sehingga harus hidup dalam apa ya, poligami, dalam lingkaran berbagi suami itu gitu. Ketika aku lihat ya nomor satu ekonomi gitu. Jadi kemantapan atau apa ya, keajekan ekonomi itu yang dijadikan patokan. Karena aku pengen bahagia secara ekonomi gitu. Ya kan? Itu yang membuat orang akhirnya mau di poligami. Mostly dari hasil riset aku karena economical background bahwa mostly ya, jadi aku bilang tidak selalu begitu, tapi kebanyakan. Jadi secara ekonomi lebih aman, lebih nyaman hidupnya, nggak apa-apa deh gitu. Yang kedua itu untuk mendapatkan status daripada saya tidak menikah gitu, karena kan di dalam dunia timur kan sering sekali kapan menikah, kapan kok belum nikah gitu ya. Jadi kayak status itu penting, dan juga mungkin pressure dari keluarga dan orang tuanya juga tidak, atau keluarga orang tua kakaknya itu merasa bahwa nggak apa-apa jadi the second wife karena ini orang suaminya orang terhormat. Pejabat, ya kan, pejabat, orang kaya, orang terhormat, pemuka agama. I'm very sorry, I have to tell you, pemuka agama ya kan, kita di sini kan bicara secara terbuka. Jadi itu merupakan kehormatan apabila adiknya atau anaknya yang perempuan diminta untuk menjadi yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Nah ada juga jarang sekali tapi karena cinta gitu. Aku tidak meminggirkan cinta ya gitu, karena yang namanya aku sampai riset soal affair, having an affair, soal psikologi laki-laki dan perempuan, psikologi perkawinan gitu. Memang tahapan-tahapan perkawinan itu kan macam-macam. Katanya ada ketika melewati 3 tahun artinya udah harus siap melewati 7 years each. Each gatal 7 tahun. Itu bahasa Indonesia apa ya? Kegatalan 7 tahun, 7 year each gitu. Kalau 3 tahun udah lewat aman, tapi nanti 4 tahun kemudian akan ada 7 years each karena udah memasuki 7 tahun. Ketika 7 years each bisa dilewati, nanti 1 dekade, nanti 15 tahun, nanti 25 tahun perkawinan perak kan, itu kan kita namanya menyatukan dua manusia loh, disatukan, berkomitmen, itu kan memang ada tahapan-tahapannya ya, yang bisa membuat kita tambah bijaksana, tambah kuat, atau membuat kita, kok aku tidak menjadi diriku sendiri misalnya. Jadi merasa seperti itu sehingga mencari kebahagiaan di luar yang sudah ada. Oke. Artinya memang walaupun ini film relate banget 20 tahun yang lalu dan relate banget hari ini, itu tuh semuanya berdasarkan riset dan terjadi memang di tengah masyarakat kita ya Teh? Iya, aku kalau bikin film riset dulu karena mungkin juga itu ya, aku selalu percaya bahwa a filmmaker is a good observer of life and social issues. Gitu. Kebetulan yang aku sangat passionate adalah women issues gitu, and gender issues tentunya. Jadi itulah yang aku riset gitu. Jadi aku observasi baik yang ada di media, baik yang ada di social media maupun kehidupan aku sehari-hari. Jadi tidak lepas dari lingkunganku. Sekarang kru-kru aku aja kan semakin muda ya gitu. Misalnya kenalan udah dari
apa sih, dating apps gitu. mm. Terus ternyata pas dicek, ih dia udah punya suami, kabur gitu kan. Untung anak-anak sekarang udah pinter ya. Ya, Tapi kan pengelabuan apa itu nih? Dikelabui gitu ya dengan berbagai cara di dunia digital itu ada, nyata adanya gitu. Atau nggak usah dari dating apps tapi di-follow oleh seseorang yang udah bersuami, Ya, ya. apa beristri misalnya, Ya, tapi nggak dibilangin gitu, punya second account, kayak gitu kan di dunia digital ada. Dan itu adanya dari cerita-cerita di lingkungan aku sendiri gitu loh. Apa kasus viral di sosial media ini yang jadi bagian dari inspirasi berbagai suami 2.0 teh? Mungkin lucunya sih, inspirasinya mungkin bukan dari kasus di sosial media, tapi justru ketika skrip sudah jadi, ini baru-baru aja, baru 3 minggu yang lalu ya, itu kita bikin ini tim keluarga inti gitu ya. Yes. Ini aku bocorkan sedikit. Jadi kalau dari keluarga yang si kedua, ketiga ini selalu ngomong, aduh itu keluarga inti. Jadi kita nggak usah ganggu-ganggu gitu. Misalnya Ini ada keluarga kayak istri gitu ya. pertama Ini keluar ya. nih dari misalnya di luar istri pertama nih. Ya. Bahkan lingkungan suaminya juga kayak sangat menjaga keluarga pertama, keluarga inti. Lalu kemudian muncul di sosial media ada hashtag tim keluarga sah. Tim keluarga tidak sah. Jadi kan sebenarnya maksudnya aku ini kan kita bukan keluarga inti. Di situ tuh ada percakapan dialog yang aku bocorin dikit aja ya. Mungkin nggak persis seperti itu. Tapi pas kita reading tuh semuanya kayak gini. Kok bisa ya muncul lagi tiga minggu yang lalu tim keluarga sah, tim keluarga tidak sah gitu. Yang lagi kayaknya lagi mulai happening gitu hashtag itu. Kok cocok sama Cocok film gitu ini? kan. Jadi ternyata memang yang namanya anak-anak dari istri pertama ya pasti punya psychological burden pasti ya kan. Sehingga mereka pasti ingin membela ibunya, pasti ingin membela keluarganya gitu ya, ingin kompak nih dengan ininya dan pasti masih ada anger sehingga menciptakanlah hashtag itu tim keluarga sah. Yang sana tim keluarga tidak sah. Lalu tim keluarga tidak sahnya juga pingin eksis juga kan Ya, gitu. ya. Jadi ya itu menjadi sesuatu yang menarik secara psikologis untuk aku terus amati. Dan akhirnya jadi korban adalah istri, anak-anak, dan yang memainkan sebagai dalang adalah si laki-laki, si suami ini. Betul, bener banget. Jadi kan yang mengatur dan mengetahui resikonya kan sebenarnya para suami ya. Kita nggak nunjuk suami yang mana, pokoknya para suami. Ketika udah, misalnya begini deh, ketika ingin semua selalu dimulai dari affair, gitu. Jadi makanya 99,9% terjadinya perkawinan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu dimulai dengan affair. Affair itu apa ya artinya? Perselingkuhan. Betul. Karena tentu saja kenalan terus takut untuk ngasih tahu ke keluarga yang sudah dimiliki gitu. Karena mau jaga perasaan apa, tapi terus dilakukan pendekatan-pendekatan itu sehingga terjadilah kedekatan emosional dan fisikal yang udah tidak bisa udah menggebu-gebu gitu ya. Jadi akhirnya disahkan, kalau di Indonesia bisa disahkan dengan menikah siri. Wow. Gitu. Jadi efeknya kan sebenarnya ya dalangnya ya pasti yang melakukan affair dong, karena dia yang harus berstrategi. Gimana ngaturnya nih dari affair disahkan secara siri. Eventually affair itu harus disahkan. Affair itu disahkan karena tidak mau ada aib. Berzina. Tidak mau berzina dan akhirnya ya suami yang menang. Iya, biasanya kan begitu ya. Biasanya tapi begitu. Yang jarang dipikirkan, Rory, adalah efeknya bukan hanya ke istri sahnya. Sekarang aku jadi pakai istilah itu karena itu nyata ya sebenarnya istri sah karena kan secara di Indonesia perkawinan siri itu tidak sah secara negara, hanya sah secara agama, ya kan. Jadi anak-anaknya juga tidak bisa mengklaim bahwa kalau ada waris. Ya, nah yang lucu nih aku boleh belok dikit nggak? Yang lucu yang kemarin viral itu kan yang kayaknya orang Jawa Barat ya yang dia bilang emang udah punya duit mau ini gitu ngidupin keluarga yang sah yang keluarga inti aja masih
kembang kempis mau kawin lagi loh, istrinya dengan gamblang ngomong gitu, dan itu nyata sih, bener ya. Tapi kan banyak yang udah punya duit lebih sedikit terus kemudian melakukannya gitu ya. Dan akhirnya yang jadi korban adalah anak-anaknya dari si yang kedua ketiga ini, karena tidak punya surat legal bahwa dia berhak untuk mewarisi apapun yang ditinggalkan oleh ayahnya gitu kan. Anak-anak kan ahli waris ya gitu. Lalu ketika rumah itu sudah ditinggali puluhan tahun, ayahnya meninggal, bisa saja rumah itu diambil oleh half siblingnya. Betul. Saudara setengah ya, saudara dari ayah, garis ayah. Ini kayak salah satu keraton di Indonesia yang lagi rebutan. Iya, rame terus ya itu ya. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai. Tapi ini menarik, ada karakter 3 perempuan Ya, itu tadi. Ini sama kayak Berbagi Suami Dulu. Dan I believe ini juga banyak banget kita temui di kehidupan nyata. Di mana istri mungkin ada 3 atau bahkan lebih yang akhirnya ada konflik di sana, berebut harta, berebut pengaruh, berebut kasih sayang. Ini di sini ada Kamila, Karina, dan juga Kamila, Kirana, dan Kianti. 3K. Iya. Kenapa itu? Rahasia. Aku cuma mau ceritanya ke kamu tapi off the record. Waduh, spoiler malahan. Kebetulan aja ceritanya. Kalau aku secara sengaja mencari nama yang bisa aja 3M atau 3N. Tapi kok lucunya karena aku pinginnya ini bener-bener dari Jawa Tengah gitu ya kan. Kirana nama Jawa, Kianti nama Jawa, Kamila nama umum. Jadi ceritanya di seputar Jakarta dan Jawa Tengah. Jadi kok milihnya oh ya Kak deh waktu aku nulis ya. Tambahin P jadi P3K. Iya bener P3K. Tapi kalau KKK jadi Kluk-Kluk Klan. Wow, that's dark. That's dark. Tapi kan ini di Indonesia. Nah, sebenarnya intinya aku cuman ingin menggambarkan bahwa si dalang tadi, kamu bilang itu very precise analogi ya, analogi yang sangat tepat tuh ketika kamu bilang dalangnya kan sebenarnya yang harus ngatur kanan kiri, capek kan lakinya ya. Itu jadi gampang kalau kasih nama di HP. Itu aja. Oke, nanti kita cari tahu ya. Jangan terlalu dalam. Jadi gampang untuk ya udah karena KKK ya udah jadi lebih gampang. Oke. Tapi Tania ngelihat gini ya, maksudnya kita banyak melihat di sosial media istri kedua atau istri ketiga akhirnya berantem sama istri ke-1 dan menciptakan drama, dan akhirnya yang jelek namanya, yang hancur mungkin hidupnya adalah mereka. Sementara yang sesuami get away with it, sering banget tidak terekspos. Ya, itulah pelajaran yang harus dipikirkan oleh kita kaum perempuan ya. Exactly. Nah, kamu ngelihat sekarang posisi perempuan sekarang seperti apa Teh? Ketika misalnya kita katanya perempuan udah tahu apa yang terbaik untuk mereka, perempuan harus mandiri, perempuan harus equality dalam segala hal kehidupan gitu. Tapi ternyata itu masih terjadi. Kamu ngelihat, are we progressing? Are women progressing Teh, atau masih sama aja sebenarnya dengan 20 tahun yang lalu? Oke, kalau ditanya are women progressing, aku bisa jawab iya. We are progressing tanpa ada embel-embel sosmed, tanpa ada embel-embel negara, tanpa ada embel-embel apapun. Aku percaya perempuan maju, tambah maju ya. Karena bacaan, terus diskusi-diskusi yang terbuka, akses terhadap kesehatan mental yang sudah mulai lebih aksesibel, terhadap pengaduan KDRT lebih aksesibel. Jadi aku percaya perempuan maju. Tapi ketika dihadapkan dengan media baru, sosmed itu media baru ya, mainan baru, itu menjadi rentan. Sebenarnya nggak hanya perempuan aja loh yang menjadi rentan, tetapi anak-anak juga, remaja juga ya. Kenapa? Karena tidak diajarkan, tidak teredukasi bagaimana cara kita membedakan ruang dengan komunitas sesama penyintas KDRT misalnya, komunitas membaca buku, komunitas sekarang banyak sekali komunitas yang sangat baik, komunitas meditasi misalnya, itu kan ruang yang aman. Tapi ketika udah dilempar ke publik yang luas tanpa batas seperti di sosial media, itu
bisa menjadi ruang tidak aman. Itu satu. Jadi edukasi seperti itu tuh kurang sekali. Kenapa harus diedukasi? Karena sebenarnya ketika akan sharing di media sosial harusnya sudah mengetahui konsekuensinya, Ya, ya kan? ya. Konsekuensi untuk perempuan, untuk anak-anak kita, anak-anak perempuan kita dan anak-anak laki-laki kita juga, untuk semua remaja, semualah generasi-generasi yang suka sharing masalah privat di ruang publik, itu harus sudah siap menghadapi semua terpaan-terpaan, kubu A, kubu B, netizen akan pasang kubu, Betul, ya kan? betul. Sehingga itu menjadi rentan. Apakah itu akan menyelesaikan masalah mereka? Belum tentu loh, malah akan menjadi pelik masalahnya gitu. Apakah kemudian bisa menyehatkan mental? Belum tentu, mungkin di awalnya aja karena semua kemarahan sudah terucapkan ya. Tapi yang namanya media sosial itu abadi sifatnya. Apakah anaknya nanti kalau udah besar melihat itu, melihat ibunya, ibu kok begini sih dulu gitu. Iya kan? Jadi kita harus memikirkan lebih jangka panjangnya lagi, Ror, karena jangka pendek tuh gampang banget menggoda. Ya kan? It's tempting untuk gue lagi marah nih supaya si ini tahu rasa, lebih baik kucurhatkan di sosmed kemarahanku gitu. Ntar yang satu kena, wah ada kubu ini kubu itu. Apakah itu menyelesaikan masalah gitu? Aku nggak bilang itu salah ya, kalau emang itu adalah jalur yang ingin ditempuh ya monggo gitu. Tapi kita harusnya memikirkan lebih jauh lagi efek-efeknya, efek jangka panjangnya. Walaupun kita delete, orang lain nge-save, gimana, Ror? Iya kan, sekarang kan Ya, nyatanya abadi gitu. di sosial media. Abadi. Satu hal yang menarik yang tadi kita cerita sebelum mulai tapping adalah bagaimana bencana itu mengkoneksikan antara berbagi suami kamu yang dulu dengan berbagi suami yang 2.0 ini. Iya, iya. Dulu tsunami Aceh, sekarang banjir besar di Sumatera dan juga of course Aceh, Sumbar, Sumut gitu. How do you see this? Ini semua di luar kekuasaan aku. It's really beyond my imagination, beyond my power ya. Aku melihatnya Mungkin sorry Teh, mungkin diceritain oh ya dulu diceritain apa ya, koneksinya gitu. ya. Jadi waktu aku nulis Berbagi Suami yang pertama itu aku mulainya di akhir tahun 2004 nulisnya, ya Oke. kan. Terus kita liburan itu udah lancar tuh, udah ada hampir selesai lah draft 1. Kita kalau nulis skrip bisa sampai draft 5, draft 7 kan, kita selalu memperbaiki. Kita liburan, anak-anak masih kecil, kita liburan ke Bali. Terus di tanggal 26 pagi yang kita lagi jalan-jalan di pantai, tiba-tiba semua yang nginep di hotel itu harus ke rooftop, terus dinyalain TV, Metro TV, semua TV-TV yang saat itu live, ada tsunami Aceh gitu. Jadi walaupun kita di Bali jauh dari Aceh, tapi di pinggir pantai ya, jadi diamankan. Dan di situ aku merasa bahwa gendong anak masih umur 2 tahun, satu anakku umur 7 tahun, 6 tahun. Suamiku kita berempat gitu di atas dengan tamu hotel yang lain, tapi aku bawa laptop karena sambil nulis kan di Bali. Terus aku gini, hah? Dan karakter yang aku sudah ciptakan waktu itu El Manik, suaminya Salma, ya karakternya Yayang Senur itu memang lagi menjadi caleg gitu ya. Terus disitulah aku lihat bahwa oh semua bantuan itu berhari-hari kita di Bali kan melihat berita, melihat live. Di situ akhirnya aku merevisi sedikit skrip bahwa si suaminya Yayang Senur ini keras kepala untuk ikut ke Aceh mengirimkan bantuan karena akan baik buat partainya, untuk image-nya gitu. Lalu diprotes oleh anaknya yang dengan luar biasa baik dimainkan oleh Winky, karakternya namanya Nadim. Dia bilang sama Uminya, Umi ngapain sih ikut ke Aceh? Paling di sana Abah cuman potret cekrek-cekrek terus pulang. Apa baiknya gitu. Dan itu kemudian pas banjir Sumatera kemarin aku dikirimin Winky video potongan ternyata film itu. netizen mengambil potongan film itu ketika banjir Sumatera dan ada beberapa politisi kita yang melakukan itu 20 tahun kemudian. Hanya datang untuk cekrek-cekrek terus Betul, pulang. terus pulang. Jadi mungkin netizen ingat film Berbagi Suami, dibikin vertical versionnya yang hanya Winky saja ngomong itu dan aku sampai merinding.
Saat itu aku juga draft 1 tuh lagi memperbaiki draft 1 mau ke draft 2. Sampai akhirnya aku gini, oh ini mungkin aku bisa deh menyumbangkan pikiran aku akan manusia yang gak berubah-berubah ya. Dari 20 tahun kerjanya cekrek-cekrek, sekarang juga masih Sama. cekrek-cekrek gitu Dan kan. bahkan yang sekarang diperparah dengan pernyataan-pernyataan blunder dan insensitif Terhadap, kebangetan Teh iya, terhadap banjir ini. banjir. Kita udah nggak boleh ngomong tone deaf ya, tapi insensitif, sangat tidak sensitif. Dan 20 tahun yang lalu belum ada sosmed, belum ada loh 2006. Betul. Bayangkan ya waktu tsunami Aceh. Nah sekarang udah ada, jadi jalur untuk apa ya, flexing. Sekarang ternyata orang nggak cuman flexing barang bermerek ataupun flexing mobil mewah, tapi Yeah. juga flexing bantuan-bantuan yang semua yang udah mereka berikan gitu. True. Dan sebenarnya kalau aku ingat nenek kakekku selalu bilang, kalau kita nyumbang kita nggak usah bilang-bilang. Iya. Itu didikan nenek kakekku loh. Tapi sekarang nyumbang dikit aja dikontenin. Iya, gitu loh. Jadi Wow. apa ya, di mana ya value-value leluhur kita gitu loh, Ron. Gitu. Jadi aku kayak ya udah deh. Jadi akhirnya di situ aku merevisi sedikit, melihat fenomena sosial gitu loh. Kok tahunnya kok kayak berulang ya? Ya, ya. Teh, apa pesan buat siapapun yang nonton film Berbagi Suami 20 tahun kemudian ini, khususnya perempuan Teh? Mungkin kalau aku boleh berpesan, tontonlah Berbagi Suami yang versi 2006-nya dulu. Mungkin pendengar dan followersnya Rory kan bisa aja waktu tahun 2006 mungkin umurnya baru 5 tahun, 10 tahun, belum bisa nonton film kan, itu Aku 17 tahun ke masih atas. batita waktu itu Teh. Oh iya, batita ya kamu ya. Enggak. Tapi kamu beli DVD-nya kan langsung koleksi. No, aku semester Oh iya dong, semester kamu 2, kan semester 3. milenial. Iya. Ron. Ini ngaku-ngaku aja sudah Tapi Gen Z. wajahnya Gen Z, Cie. Awet muda loh Rory. Ya jadi nontonlah itu, aku akan membuatnya accessible, semoga akan ada di salah satu OTT nanti, bentar lagi. Oh, nggak di bioskop tapi di OTT. Iya, yang Berbagi Suami yang lama. Oh, yang lama. Iya kan? Jadi Oke. supaya bisa merefleksikan dari situ, dan insya Allah kita akan bikin roadshow juga film yang lamanya dulu. Oh. Dan diskusi. Mungkin kamu mau ikut dan jadi host, ya kan? Ayo. Diskusi di kota-kota lain selain Jakarta. Terus untuk yang baru ini mungkin premisnya sama ya, karena kita semua adalah yang bikin, aku dan tim filmmakers pembuat film ini percaya bahwa perempuan itu sebenarnya bisa mandiri. Intinya bisa mencari kebahagiaan yang tanpa menyakiti orang lain, Dan tanpa bergantung pada orang tanpa lain. bergantung sama orang lain. Pertama-tama kan mandiri. Kebahagiaan itu harus dicari tanpa bergantung sama orang lain. Kemudian kebahagiaan itu bisa sustainable kalau kita juga nggak menyakiti orang lain. Intinya kan itu, gitu. Jadi kita bisa belajar sama-sama gitu. Yeah. Dan kesalahan itu bisa diperbaiki. Yeah. Itu yang ketiga. Ya. Tania, aku sekarang senang banget karena di industri film Indonesia ini sudah ada intimacy coordinator. Ini buat teman-teman yang belum tahu, intimacy coordinator adalah mereka yang mengatur adegan-adegan intim sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, disakiti, dilecehkan gitu. Dan kebetulan di project yang aku sedang saat ini involved in juga ada Mbak Putri Ayudya sebagai Iya, memang intimacy dia coordinator. juaranya. Dia juaranya. By the way, gimana sih sekarang perempuan dalam industri film? Sekarang aku ngelihat dengan adanya intimacy coordinator, perempuan lebih terproteksi Teh. Tapi apakah itu yang terjadi? Bahwa perempuan sekarang lebih terproteksi di industri yang ya kita harus akui masih male dominated ini. At least those in power adalah men, Mostly. Betul. Jadi dengan adanya intimacy coordinator ini sangat-sangat baik sekali, dan ini emang tujuannya untuk membuat aktor perempuan merasa nyaman kalau ada adegan-adegan yang memang membutuhkan kedekatan antara laki dan perempuan karakter di filmnya. Dulu belum ada ya, tapi mungkin karena aku sutradara perempuan, jadi
aku sebisa mungkin membuat pemainku nyaman gitu, bahwa ini ada aku kok di sini gitu ya. Aku nggak akan menggunakan gambar-gambar yang tidak terpakai, karena ketika kita syuting film kan kita ada berapa kali take, ada berapa kali angle ya, angle kamera. Misalnya ada adegan yang sangat dekat antara laki-laki dan perempuan yang cukup intim hubungannya, itu bisa jadi yang dipakai hanya 3 angle, padahal ada 7 atau 6 angle. Ya. Kan itu yang terbuang, kan itu juga harus kita pikirkan loh. Bisa disalahgunakan atau enggak gitu kan nantinya gitu. Jadi aku selalu meyakinkan bahwa ini tidak akan disalahgunakan gitu. Tapi memang sekarang yang perlu diproteksi dan perlu dipikirkan lebih lanjut selain intimacy coordinator adalah footage atau gambar-gambar yang tidak terpakai. Jadi yang tidak teredit, yang masih gelondongan itu larinya kemana? Itu harus kita pikirkan juga. Karena kan kalau disalahgunakan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, ketika dia sudah berumah tangga atau jadi anggota DPR mungkin, atau jadi politisi, kan itu akan membuat namanya masalah lagi gitu. Jadi memang dalam kontrak itu harus ada pasal-pasal yang lebih spesifik dan jelas gitu. Artinya perempuan sekarang lebih baik di treatmentnya dalam industri perfilman teh? Setahu saya di dalam film saya harusnya iya, tetapi kan banyak juga kru-kru perempuan, kru ya, aku bicarakan kru karena perempuan itu tidak hanya di depan layar, tapi banyak yang di belakang layar. Kru-kru perempuan yang juga syuting di film lain, di produksi lain, terus syuting sama aku, banyak yang curhat juga bahwa aduh kemarin aku begini kok kayaknya tidak ada proteksi ya, aku merasa masih banyak yang catcalling misalnya, atau apa, kan itu membuat tidak nyaman ya. Anak-anak wardrobe, make up dengan sesama kru mungkin dikomentarin gitu. Dan tidak hanya perempuan tetapi transpuan juga, karena kan transpuan memegang peranan penting ya. Misalnya di wardrobe, di make up misalnya. Sangat penting loh, kalau tanpa teamwork nggak akan jadi filmnya gitu ya. Ketika salah satu anggota dari teamwork itu merasa tidak nyaman, kesehatan mentalnya jadi terganggu, gimana kita mau produktif dalam membuat film. Jadi itu yang memang ya it's beyond my control ya, masa produksi orang lain aku mau kontrol, tapi kan sedih mendengarkannya. Jadi aku cuma bisa jadi teman curhat buat mereka dan membesarkan hati mereka bahwa kita harus cari jalan keluar ya, gimana next time, lihat deh kontrak kamu gimana, itu pengaduannya ke siapa. Biasanya kan tim produksi ada yang namanya line producer, terus baru ke produser, mungkin harus ada nih tim pengaduan seperti ini gitu, karena syuting tuh lama ya. Terus kita ketemu dia lagi besoknya, kesel kan? Kalau kita di catcall di jalan walaupun kesel, tapi kan besoknya kita nggak ketemu dia lagi gitu. Tapi kalau teamwork sendiri yang melakukan itu kan traumanya berulang. Tapi at least kita sekarang udah lebih baik ya Teh, dalam hal orang lebih terbuka, ada intimacy coordinator, ada kesadaran, dan bahkan kalau di Netflix Teh, kalau aku boleh cerita, ada ethical lesson dulu. Iya, pelajaran sama. dulu. Karena aku waktu bikin film A World Without, film kayaknya itu film Netflix yang awal-awal, kita Zoom, karena waktu itu belum ada kantor Netflix di Indonesia. Zoom, Netflix dari Singapura, Australia, kita bikin ethical lesson gitu. Jadi semua kru dengerin apa, semua dibicarakan gitu, do's and don'ts dan semuanya gitu. Jadi akhirnya kita juga mengcopy itu dong ke seluruh production yang lain gitu. Ngomong-ngomong soal sekarang sisi penonton Teh. Penonton bioskop, aku nggak tahu ya tahun 2025 tuh anomali atau gimana, tapi trennya turun dan banyak pengamat dan praktisi perfilman yang bilang bahwa yang bikin naik adalah Jumbo dan juga agak lain di tengah tren orang nonton bioskop turun gitu. Dan kemarin aku juga ngobrol dengan salah satu produser bahwa masa-masa Lebaran kemarin itu menyumbang sekitar 20% sampai 25% dari whole penonton sepanjang tahun. Can you imagine how concentrated it is gitu. Pennya masih optimistis nggak sama orang yang datang ke bioskop buat nonton dan menikmati film-film khususnya Indonesia Teh? First of all, it's always like that.
It's Jadi always like that. dari tahun dari aku bikin Cabaukan ya 2001 sampai sekarang, sampai film-film terus gitu ya. Semua orang mengejar slot lebaran, produser film. Dan aku nggak pernah dapat slot lebaran karena udah antri banget ya. Belum pernah dalam dari tahun 2000 aku bikin film. My 26 years in the industry belum pernah aku dapat slot lebaran. Dan aku orang yang ya udahlah kalau emang nggak dapat gitu, dari dulu nggak pernah ngoyo gitu ngejar tanggal tayang. Tapi emang kenyataannya it's always like that. Karena lebaran itu adalah waktunya keluarga rame-rame, Ngumpul, liburannya lama, ya kan? Dan mostly kita adalah negara dengan penduduk Islam terbesar, ya kan? Jadi itu waktunya kita halal bihalal sekalian makan-makan keluarga, nonton bioskop. Ya. Jadi itu aku rasa ya emang nyatanya seperti itu, realitinya seperti itu. Dan terima kasih ya tentunya ke film Jumbo dan agak lain ya sudah menaikkan jumlah penonton. Tetapi aku tetap merasa optimis tanpa optimis berlebihan ya. It's a thin line between optimis dan halu. Optimis berlebihan tuh kayak oh kita bisa berjuta-juta penonton. Aku rasa sih kalau Berbagi Suami karena memang film dewasa, film drama yang benar-benar mengulik psikologi para perempuan dan laki-laki dan anak-anaknya yang korban poligami ini, itu pasti ada penontonnya gitu. Tetapi aku nggak akan bilang bahwa ini akan berjuta-juta penonton karena itu adalah mungkin anomali ya kalau sampai begitu. Tapi aku bilang ada penontonnya dan kita juga membuat film. Aku tuh nggak pernah bikin film dengan yang fantastis gitu. Aku selalu bikinnya yang penuh dengan kehangatan, Jujur. intimate, dekat, rasanya relatable gitu. Jadi mudah-mudahan ya itu punya porsi pizza penontonnya sendiri gitu. Wow. Tapi jumlah penonton yang datang ke bioskop, Teh Nia melihatnya gimana? Optimistis atau memang kita makin lama makin turun jumlah penonton datang ke bioskop, Teh? Yang datang ke bioskop memang karena adanya OTT, tentu saja ini bukan masalah Indonesia, ini masalah dunia ya. Karena orang tahu oh nanti dari bioskop pasti langsung ada di OTT gitu kan. Mending nunggu OTT aja Mending deh nunggu gitu. OTT aja. Tetapi terus terang ada perasaan yang berbeda ketika nonton di bioskop daripada OTT. Ketika nonton di bioskop sama pasangan aja atau sama adik, kakak, keluarnya kita bisa ngobrolin, kita nggak terganggu handphone. Kalau nonton OTT kan handphone pasti masih di tangan, Iya. terus sambil ngeliat gitu. Terus tadi udah sampai mana bisa di rewind. Iya, iya. Bioskop membutuhkan fokus waktu gitu ya. Jadi mungkin tradisi menonton bioskop itu jangan sampai hilang ya. Sedih sekali aku kalau tradisi itu hilang karena itulah karena hobi aku nonton bioskop dari kecil, itulah yang membuat aku pengen jadi filmmaker kan, pengen jadi pembuat film gitu. Jadi itu yang menginspirasi sekali meluangkan waktu, nonton, fokus, dan mungkin ini juga obat ya. Ya. Obat buat kita yang sudah semakin rendah attention span-nya gitu. Jadi ini latihan loh, datang ke bioskop tuh latihan matiin handphone, sorry, saking hotnya, latihan matiin handphone, nggak ngelihat handphone untuk Fokus menonton. Betul, karena kalau di Netflix atau di OTT yang lain, kita tinggal pause. Kita tinggal pause atau kita ya baca message masuk WA atau apa, tinggal rewind ya kan, bisa tinggal rewind. Dan aku cuma mau bilang bahwa nenek moyang kita tuh yang menciptakan wayang kulit ya, pertunjukan wayang ya, itu 8 jam loh. Dulu nenek moyang kita bisa menonton fokus dengan kacang rebus, singkong anget, wedangan, nonton wayang, bau dupa 8 jam. Itu kan food for the soul ya, makanan untuk spirit dan jiwa kita. Masa 2 jam aja nggak mau sih, ini latihan loh, latihan orang modern. Latihan loh Kak ini Kak. Oke, Teh, aku sekarang ada di segmen, kita sekarang ada di segmen rapid fire question, jadi aku pengen tanya cepet, Teteh jawabnya juga cepet ini otak brain fog menopause ya, aku tidak malu untuk mengakuinya. Gila parah banget. Gak apa-apa, yang penting tetap olahraga kan Teh? Iya banget, itu adalah obatnya. Iya, Kalau nggak benar. bisa osteo, amit. Exactly, itu yang dilawan ya Iya. kan. Isu sosial atau isu personal Teh? Sosial, Sosial. Horor atau drama? drama.
Why? Dari kecil penakut. Wah, itu jawaban yang bijak atau gimana ya, Teh? Jawaban yang jujur, emang penakut orangnya. Oke. Resiko besar, hasil oke, atau main aman, hasil stabil. Main aman hasil stabil. Aku orangnya kayak gitu. Oke. Satu kata buat film Berbagi Suami 2.0. Jujur. Isu yang menurut Teteh paling tabu tapi bikin gatel untuk diangkat. Isu poligami. Isu poligami yang akhirnya dibawakan 2 kali juga dalam 2 film. Satu nama sutradara perempuan Indonesia yang wajib kita tonton karyanya, of course, Lainia Dinata. Aku terus terang sangat-sangat kagum dengan sutradara pertama Indonesia yang namanya jarang sekali kita lihat dan bahkan baru diangkat lagi gitu, tidak seperti sutradara-sutradara terdahulu kita yang penuh mengisi halaman-halaman sejarah film. Ratna Asmara. Ratna Asmara. Sutradara pertama tahun 1951. Wow. Filmnya Sedap Malam Oh, dan wow. Dr. Samsi yang hilang filmnya. Oke. Kelakuan aktor yang bikin seorang Nia Dinata pusing tuh kalau kayak gimana, Teh? Banyak. Oke, satu aja yang mungkin tidak well prepared ketika sudah datang mau Teh, take. seberapa parah tidak well prepared-nya? Mungkin tapi hampir nggak pernah sih, karena semua yang sama aku tuh alhamdulillah well prepared. Tapi misalnya kayak ya maksudnya, ini scene yang mana? Mana skrip gue gitu. Ya kan, harusnya kan dari panggilan callingan udah tahu scene-nya yang mana, line-nya udah tahu line-nya gimana. udah tahu, skripnya udah tahu gitu ya. Jadi ya itu sih maksudnya, itu kan artinya tidak well prepared dong. Adakah aktor yang membuat Teh Nia nggak mau kerjasama dengan dia lagi? Dan kenapa? Aktor yang membuat aku tidak mau kerja sama lagi. Tunggu ya, aku ini kan brain fog ya. Iya, adalah tentunya. Ada. Bisa dibilang ada. Apa yang dia lakukan, Teh? Sebenarnya masalah jadwal aja sih. Tidak komit dengan jadwal. Dan itu bisa mengacaukan semuanya sih. Mengacaukan semuanya. Bukan buat aku ya, buat the rest Produksi, of the ya, production. Integritas atau popularitas? Integritas. Kalau nggak jadi sutradara, Teh Nia akan jadi apa? Balerina. Why? Cita-cita. Dari kecil aku balet sampai umur 8 ya kalau nggak salah. Akhirnya aku quit dan ibuku dulu lumayan balerina sampai dia SMA. Karena aku nggak naik kelas. Oh, Jadi di basic terus, jadi nggak punya bakat ya. Terus tapi aku suka, nggak apa-apa deh yang lain orang anak-anaknya udah mulai pada naik-naik, kecil, aku tambah gede tapi I enjoyed it. Tapi sampai sekarang aku hobi nonton balet, senang banget. Cuman I was not good at it. Jadi mungkin kalau misalnya ini pengen jadi balerina. Siap. Teh, ketika seorang perempuan ingin masuk dalam industri perfilman ini, apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Nonton dulu banyak-banyak film, find your favorite and style, lalu jangan takut untuk mulai dari nol, dari bawah, dari production assistant. Pokoknya lihatlah sebanyak-banyaknya lini-lini di sebuah produksi film, karena kita harus tahu dulu di bawah-bawah itu ada apa dan bagaimana momentum kerjanya, dinamika kerjanya, sehingga ketika kita udah bisa misalnya pengen jadi editor, kita pengen jadi sinematografer, kita pengen jadi art director, pengen jadi sutradara, itu kita udah tahu di bawah itu seperti apa. Terakhir, kenapa perempuan dan juga laki-laki of course harus nonton Berbagi Suami 20 tahun kemudian? Karena aku percaya di Indonesia maupun di luar negeri, kayaknya setiap dari kita pernah mengalami kekecewaan. Baik itu dari ayah kita, atau dari kakek kita, atau dari kakak kita, atau dari apa, Atau pasangan mungkin dari kita. suami kita, Exactly. pasangan kita. Kekecewaan
dan ada menimbulkan trauma ya, dan tanpa harus didramatisasi dan dibikin melodramatik, ternyata ini bisa relatable dan kita masing-masing harus bisa jadi pinter. Pinternya bukan dalam arti pinter intelektual ya, pinter menata emosi. Dan di sini adalah cerminan dari pembelajaran yang kita harus lakukan untuk pinter secara emosi itu. Pinter secara emosi. Syuting tahun 2026, tayang End of 2026. End of Mudah-mudahan bisa tahun 2026. ini kita. Oke, Tehnia, thank you banget buat waktunya. Sukses buat berbagi suami 2.0. Thank you so much. Looking Aku forward. enjoy banget berada di sini. Baik, kita cannot wait untuk filmnya karena ini benar-benar refleksi dari kehidupan sosial kita dan mungkin sekaligus tamparan buat kita. I'll see you in the next video. Bye-bye.